Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Suryo di Ningrat Huta Barat. Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Amin. Bismillah, hari ini adapun kajian dan materi kita adalah mata adalah sumber segala penyakit atau masalah. Saya tahu mungkin kajian daripada mata ini mungkin sedikit ya dikupas ataupun tidak terlalu banyak. Di sini akan saya jabarkan bahwasanya mata adalah menjadi salah satu sumber penyakit dan masalah bagi kita. Oke. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyadari bahwasanya kita mempergunakan mata ini ada dua sisi. Satu dia sisi yang positif dan satu sisi yang negatif. Banyak sekali kita berkeinginan tentang duniawi ini, terkadang tidak terkontrol sehingga terkadang kita merusak pikiran dan hati kita. Karena kita menyadari semua itu berawal daripada mata. Kita berkeinginan punya HP baru, kita berkeinginan mobil baru, kita berkeinginan rumah baru, kita berkeinginan istri baru, ya kan? Kita berkeinginan suami baru, kita berkeinginan dan sebagainya. Ini berasal dan bersumber dari mata. Sadar ataupun tidak sadar bahwasanya kita menyadari inilah biang keladinya selama ini. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, mulai sekarang kendalikanlah mata kita, bahwasanya mata kita ini adalah salah satu musuh bagi diri kita sendiri, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Karena apa? Karena dari mata ini bersumbernya nanti menjadi satu penyakit. Jadi kita harus menyikapi, mensiasati pandangan mata kita. Bagaimana kita selalu waspada terhadap mata kita sendiri. Maka penting di sini bahwasanya kita takut hanya kepada Allah. Jika kita sebagai manusia yang tidak takut kepada Allah, tentu kita akan mempergunakan mata kita ini dengan sesuka hati kita, dengan mengikuti hawa nafsu kita. Sering kita jumpai seperti ini termasuk diri pribadi kita. Karena apa? Karena lemahnya iman, karena lemahnya daripada pengetahuan kita, sehingga mata kita ini cenderung kita membiarkan, cenderung kita selalu tidak mengontrol. Apakah itu salah? Tidak. Hanya saja pandangan mata kita ini harus kita kontrol, harus kita benar-benar perhatikan. Karena kita tidak menyadari pada saat kita melihat objek daripada yang kita lihat tersebut justru akan masuk ke dalam pikiran kita. Jika sudah masuk ke dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi terpikir. Setelah menjadi terpikir, maka masuk pula menjadi ke dalam hati kita, sehingga hati kita berkeinginan yang kuat untuk menggapai apa yang menjadi objek yang kita lihat tersebut. Maka banyak timbul daripada kejahatan, banyak timbul daripada ketidaknyamanan, hal-hal negatif yang lain sebagainya bersumber dari mata ini karena kita tidak bisa mengendalikannya. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, ini baru kita bicara daripada syariat, artinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada juga nanti pandangan mata yang memang dia berunsur ataupun daripada energi-energi negatif dalam proses spiritual. Banyak kita jumpai dalam olah zikir kita juga, kita melihat benda apa, cahaya, ya kan? Sehingga kita berkeinginan untuk memilikinya. Maka dari sini juga kita akan terkontaminasi daripada batin kita sendiri, sehingga kita untuk naik kepada level-level daripada tingkatan ketuhanan itu agak sulit.
Nah, ini tadilah menjadi sumber masalah kita. Mata ini memang setiap hari kita pergunakan. Makanya kenapa dalam sholat, meditasi, hening, ya kan? Ini dilatih, mata tertutup. Agar apa mata tertutup? Supaya mentiadakan yang ada menjadi tidak ada, sadar maupun tidak sadar. Coba Anda rasakan, pada saat Anda memejamkan mata, maka di situ semua tidak ada, hening seketika. Tapi pada saat kita membuka mata, maka berbagai macam pikiran dan keinginan dalam hati kita timbul. Karena apa? Karena ini adalah sumber-sumber penyakit yang berasal daripada objek yang kita lihat. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, mulai sekarang ini pandai-pandailah dalam mengendalikan mata kita. Memang ada dalam diri kita yang namanya hawa nafsu. Memang dalam diri kita ini banyak godaan-godaan yang sangat kuat. Tetapi kita lupa bahwa sumber semuanya itu adalah bersumber daripada mata kita. Karena kita tidak bisa menjaga mata kita, sehingga kita terjerumus dalam kesesatan, kesalahan. Akhirnya apa? Akhirnya kita untuk bangkit daripada keterpurukan kita tersebut itu sangat sulit. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati, banyaklah bermeditasi, banyaklah kita sholat, banyaklah kita hening. Agar apa? Agar kita bisa mengendalikan daripada mata kita ini. Karena memang mata ini sungguh luar biasa kekuatannya tanpa kita sadari. Bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi spirit dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jika salah maka akan mengotori pikiran kita, maka akan mengotori daripada batin kita. Jadi untuk menangkal semuanya itu adalah bahwasanya kita melihat karena Allah. Jika kita melihat karena Allah, maka pikiran hati kita akan terkendali. Tetapi jika kita melihat sesuatu itu bukan karena Allah, maka akan nafsu yang berbicara. Maka akan timbul keinginan-keinginan yang dimana kita sendiri tidak memiliki kemampuan di bidang itu atau memang belum mencapai, maka akan menjadi penyakit bagi pikiran dan hati kita. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, berzikirlah kepada Dia pagi, siang, petang, dan malam. Pada saat kita melihat keindahan alam, kita ucapkan subhanallah. Pada saat kita melihat rumah yang bagus, kita ucapkan subhanallah. Pada saat kita melihat wanita yang bagus, kita ucapkan subhanallah. Pada saat kita melihat apapun itu bentuknya yang memang di dunia ini, maka kita ucapkan alhamdulillah. Itu sebagai daripada pujian, bahwasanya alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Jadi dua bentuk daripada mengingat Allah ini supaya hati dan pikiran kita menjadi terkontrol, menjadi ingat akan sejatinya kita, bahwasanya semua itu adalah kehendak ataupun titipan Allah. Sehingga kita tidak sembarangan mempergunakan mata kita, hati kita akan terkontrol, pikiran kita akan terkontrol. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, mungkin itu aja pesan saya. Berlatihlah mulai sekarang mempergunakan mata, karena mata ini adalah sumber penyakit dan sumber masalah. Tundukkanlah pandanganmu, jagalah matamu. Yang paling penting melihat dengan berzikir ataupun melihat dengan tasbih, selalu eling lan waspada hanya kepada Allah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian.
sebagai alarm pengingat bagi kita semuanya. Kepada Allah saya mohon ampun jika ada perkataan ucapan saya. Kepada sahabat-sahabat saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Suryo di Ningrat Huta Barat. Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Amin. Bismillah, hari ini adapun kajian dan materi kita adalah mata adalah sumber segala penyakit atau masalah. Saya tahu mungkin kajian daripada mata ini mungkin sedikit ya dikupas ataupun tidak terlalu banyak. Di sini akan saya jabarkan bahwasanya mata adalah menjadi salah satu sumber penyakit dan masalah bagi kita. Oke. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyadari bahwasanya kita mempergunakan mata ini ada dua sisi. Satu dia sisi yang positif dan satu sisi yang negatif. Banyak sekali kita berkeinginan tentang duniawi ini, terkadang tidak terkontrol sehingga terkadang kita merusak pikiran dan hati kita. Karena kita menyadari semua itu berawal daripada mata. Kita berkeinginan punya HP baru, kita berkeinginan mobil baru, kita berkeinginan rumah baru, kita berkeinginan istri baru, ya kan? Kita berkeinginan suami baru, kita berkeinginan dan sebagainya. Ini berasal dan bersumber dari mata. Sadar ataupun tidak sadar bahwasanya kita menyadari inilah biang keladinya selama ini. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, mulai sekarang kendalikanlah mata kita, bahwasanya mata kita ini adalah salah satu musuh bagi diri kita sendiri, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Karena apa? Karena dari mata ini bersumbernya nanti menjadi satu penyakit. Jadi kita harus menyikapi, mensiasati pandangan mata kita. Bagaimana kita selalu waspada terhadap mata kita sendiri. Maka penting di sini bahwasanya kita takut hanya kepada Allah. Jika kita sebagai manusia yang tidak takut kepada Allah, tentu kita akan mempergunakan mata kita ini dengan sesuka hati kita, dengan mengikuti hawa nafsu kita. Sering kita jumpai seperti ini termasuk diri pribadi kita. Karena apa? Karena lemahnya iman, karena lemahnya daripada pengetahuan kita, sehingga mata kita ini cenderung kita membiarkan, cenderung kita selalu tidak mengontrol. Apakah itu salah? Tidak. Hanya saja pandangan mata kita ini harus kita kontrol, harus kita benar-benar perhatikan. Karena kita tidak menyadari pada saat kita melihat objek daripada yang kita lihat tersebut justru akan masuk ke dalam pikiran kita. Jika sudah masuk ke dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi terpikir. Setelah menjadi terpikir, maka masuk pula menjadi ke dalam hati kita, sehingga hati kita berkeinginan yang kuat untuk menggapai apa yang menjadi objek yang kita lihat tersebut. Maka banyak timbul daripada kejahatan, banyak timbul daripada ketidaknyamanan, hal-hal negatif yang lain sebagainya bersumber dari mata ini karena kita tidak bisa mengendalikannya. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, ini baru kita bicara daripada syariat, artinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada juga nanti pandangan mata yang memang dia berunsur ataupun daripada energi-energi negatif
dalam proses spiritual. Banyak kita jumpai dalam olah zikir kita juga, kita melihat benda apa, cahaya, ya kan? Sehingga kita berkeinginan untuk memilikinya. Maka dari sini juga kita akan terkontaminasi daripada batin kita sendiri, sehingga kita untuk naik kepada level-level daripada tingkatan ketuhanan itu agak sulit. Nah, ini tadilah menjadi sumber masalah kita. Mata ini memang setiap hari kita pergunakan. Makanya kenapa dalam sholat, meditasi, hening, ya kan? Ini dilatih, mata tertutup. Agar apa mata tertutup? Supaya mentiadakan yang ada menjadi tidak ada. Sadar maupun tidak sadar. Coba Anda rasakan. Pada saat Anda memejamkan mata, maka di situ semua tidak ada. Hening seketika. Tapi pada saat kita membuka mata, maka berbagai macam pikiran dan keinginan dalam hati kita timbul. Karena apa? Karena ini adalah sumber-sumber penyakit yang berasal daripada objek yang kita lihat. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, mulai sekarang ini pandai-pandailah dalam mengendalikan mata kita. Memang ada dalam diri kita yang namanya hawa nafsu. Memang dalam diri kita ini banyak godaan-godaan yang sangat kuat. Tetapi kita lupa bahwa sumber semuanya itu adalah bersumber daripada mata kita. Karena kita tidak bisa menjaga mata kita, sehingga kita terjerumus dalam kesesatan, kesalahan. Akhirnya apa? Akhirnya kita untuk bangkit daripada keterpurukan kita tersebut itu sangat sulit. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati, banyaklah bermeditasi, banyaklah kita sholat, banyaklah kita hening. Agar apa? Agar kita bisa mengendalikan daripada mata kita ini. Karena memang mata ini sungguh luar biasa kekuatannya tanpa kita sadari. Bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi spirit dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jika salah maka akan mengotori pikiran kita, maka akan mengotori daripada batin kita. Jadi untuk menangkal semuanya itu adalah bahwasanya kita melihat karena Allah. Jika kita melihat karena Allah, maka pikiran hati kita akan terkendali. Tetapi jika kita melihat sesuatu itu bukan karena Allah, maka akan nafsu yang berbicara. Maka akan timbul keinginan-keinginan yang dimana kita sendiri tidak memiliki kemampuan di bidang itu, atau memang belum mencapai, maka akan menjadi penyakit bagi pikiran dan hati kita. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, berzikirlah kepada Dia pagi, siang, petang, dan malam. Pada saat kita melihat keindahan alam, kita ucapkan subhanallah. Pada saat kita melihat rumah yang bagus, kita ucapkan subhanallah. Pada saat kita melihat wanita yang bagus, kita ucapkan subhanallah. Pada saat kita melihat apapun itu bentuknya yang memang di dunia ini, maka kita ucapkan alhamdulillah. Itu sebagai daripada pujian, bahwasanya alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Jadi dua bentuk daripada mengingat Allah ini supaya hati dan pikiran kita menjadi terkontrol, menjadi ingat akan sejatinya kita, bahwasanya semua itu adalah kehendak ataupun titipan Allah. Sehingga kita tidak sembarangan mempergunakan mata kita, hati kita akan terkontrol, pikiran kita akan terkontrol. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, mungkin itu aja pesan saya. Berlatihlah mulai sekarang mempergunakan mata, karena mata ini adalah sumber penyakit
penyakit dan sumber masalah. Tundukkanlah pandanganmu, jagalah matamu. Yang paling penting melihat dengan berzikir ataupun melihat dengan tasbih, selalu eling lan waspada hanya kepada Allah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian, sebagai alarm pengingat bagi kita semuanya. Kepada Allah saya mohon ampun jika ada perkataan ucapan saya. Kepada sahabat-sahabat saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.